Oke guys, welcome back di Eldrix Final Whistle. Seperti biasa, kita mau recap soal pertandingan bola kemarin, weekend kemarin. Sorry banget, minggu kemarin gue belum sempet bikin konten, jadi mungkin satu minggu ke skip. Ya, paling itu aja sih. Kayaknya gue mau fokus sama highlight-highlight aja kali ya, highlight-highlight pertandingan kemarin weekend tuh gimana. uh, Utamanya di Liga Inggris sih, karena Liga Inggris tuh lagi banyak pertandingan-pertandingan yang emang cukup seru lah. Oke, langsung aja. Yang pertama mungkin gue mau bahas big match-nya, which is Chelsea lawan Arsenal kemarin banget. uh, Ya, mereka main di Stamford Bridge, imbang satu sama. Chalobah golin pertama lewat sundulannya, terus si Merino juga dapat nyamen kedudukan lewat sundulan berawal dari si Saka yang bisa gocek si Kukurea. Gue bilang ini pertandingan bisa dibilang cukup intens sih, cukup intens karena uh, kartu kartu total tuh nggak ada 8 kartu yang dikeluarin, ya kan. Chelsea itu kena dua, satu kuning, satu si Kukurea kuning, terus merah juga si Caicedo, terus sisanya itu 6 kartu kuning tuh dikasih ke Arsenal lah. Parah banget sih. uh, Cuma ada beberapa hal mungkin yang bisa gue highlight di sini ya. Yang pertama itu gue ngelihat kalau Chelsea itu emang ngotot ya, ngotot banget dia cara bermainnya segala macamnya. Terus juga apa namanya? Meskipun si Caicedo kena kartu merah tuh di awal-awal kayak 3 menit 30-an ya, 38 ya kalau nggak salah. Dia kena kartu merah, tapi Chelsea-nya tuh nggak bukan tipikal yang takut gitu, takut kayak langsung defense, ultra defense segala macam. Tapi mereka juga masih main terbuka gitu sampai akhirnya mereka bisa nyetak gol pertama kan. Justru malah mereka duluan ngegolin di babak kedua itu lewat corner si Reece James. Dan itu emang kelihatan lah kayak si Chelsea ini emang eh, nggak takut sama tim manapun ya. Gue ngeliat kayaknya confidence mereka tinggi banget nih, terlebih kemarin ngalahin si Barcelona kan di Liga Champion. Jadi kayaknya mereka emang lagi menggebu-gebu semangatnya. Akhirnya mereka main yang ngotot juga dan cukup perform. Utamanya menurut gue yang perform banget si Reece James sih. Karena Reece James itu dia semenjak si Caicedo kena kartu merah kan dia harus handle tengah, bisa dibilang hampir sendirian lah. Jadinya ya kerjanya ekstra keras banget dan benar-benar kelihatan kalau dia itu emang kerja ekstra keras gitu kan. Hampir semuanya itu Rhys James yang ngontrol lah, bahkan sampai ada di kayak counter attack itu yang awalnya itu diwawal dari Rhys James. Sayang aja di depannya itu kurang ini lagi sih, kurang begitu bagus lah gitu. uh, Kalau kata gue ya mungkin Cole Palmer juga masih di cadangan, mungkin Enzo juga nggak mau terlalu ngambil resiko kali ya. Kayak si Cole Palmer baru sembuh, biarin mungkin fitness levelnya itu belum perfect, jadi biarin gak usah main dulu lah karena pertandingan kemarin tuh intensitasnya tinggi banget, jadi kayaknya daripada nanti si Palmer bakal cedera lagi, mending di keep aja lah gitu. uh, Terus siapa lagi ya? Garnacho sempat main kan di babak kedua gantiin Estevao. Terus si siapa, Liam Delap gantiin Joe Pedro. uh,
gimana ya, gue sebenarnya tuh lebih prefer untuk Garnacho gantiin Pedro Neto sih dibanding gantiin Estevao. Karena Estevao itu uh, pas babak pertama tuh aktif banget gitu loh. Jadi kayak dia yang bahkan jadi tumpuan utama penyerangannya Chelsea gitu. Sempet gua kayak lihat gitulah, bahkan si Pedro Neto apa Chelsea itu nyerangnya tuh dari arahnya Estevao mulu tuh, nggak pernah dari arahnya si Pedro Neto. Jadi kayak Pedro Neto tuh kelihatan kurang aktif lah kalau kata gue sih, which is a bit of shame ya, kayak harusnya tuh dia bisa jauh lebih aktif gitu. Nah pas kemarin kan ada si Garnacho juga jadi jauh lebih aktif gitu kan, lebih bagus lah gitu, kayak gitu. Terus kalau untuk Arsenal ya, Arsenal gue ngelihat kayak ya Arsenal jadi seperti tim yang meragukan kalau dia bakal bisa juara loh. Uh, Kayak kelihatan banyak banget pemain-pemainnya tuh yang underperform. Utamanya menurut gue Zubimendi sih, karena Zubimendi itu yang biasa ngatur kualitas pertandingannya si Arsenal gitu. Dia ngatur tempo segala macem, dia yang ngontrol, bikin supaya back-backnya itu nggak terlalu panik. Tapi kemarin itu Zubimendi itu kurang kelihatan ya, kurang kelihatan. uh, Declan Rice juga nggak terlalu kelihatan bagus banget. Mungkin ya di momen kayak dia passing ke kiri ke kanan ke Saka atau Martinelli itu masih better lah, sih ada lah. Cuma kurang begitu inilah, gue ngeliatnya kayak lini tengahnya Arsenal itu benar-benar kalah sama lini tengahnya Chelsea ya. Despite Chelsea itu nggak ada si Caicedo gitu pas lagi itu. Cuma ya begitulah. uh, gue nggak tahu kalau misalnya Arsenal bakal main begini lagi, karena padahal mereka pertengahan itu kan menang lawan Bayern ya, lawan Munchen ya, menang lawan Munchen. Tapi ya ini mereka tiba-tiba mainnya jelek sih pas lagi lawan Chelsea, despite mereka itu 11 orang sementara kita cuma 10 orang. uh, ini harusnya sih jadi lampu kuning ya, kayak warning untuk Arsenal lah, karena kalau misalnya mereka nggak bisa close out kayak pertandingan kayak gini tuh akan sulit banget buat mereka buat jadi juara gitu. Kalau misalnya mereka nggak tahu caranya close out pertandingan-pertandingan yang kayak begini lah gitu. Tapi overall ya gue suka melihat pertandingannya, cukup intens ya, jadi cukup aktif lah dari sisi Chelsea ataupun sisi Arsenalnya gitu. Oke, next gue mau bahas soal mungkin MU sedikit. Jadi MU menang 2-1 lawan Crystal Palace. Mereka comeback dari penaltinya Crystal Palace. Siapa yang gol? Mateta kalau nggak salah. Terus itu gol babak pertama. Terus MU golin dari Zirkzee sama Mason Mount. Harusnya ini expected ya. Maksudnya MU juga kan sekarang fokusnya cuma di Liga aja, dia juga nggak terlalu banyak. Maksudnya si MU juga stamina-nya harusnya pemain-pemainnya masih cukup fit, cukup bagus. Jadi mereka menang lawan Crystal Palace itu expected lah. Mungkin yang sangat disayangkan tuh si kiper Crystal Palace, Dean Henderson. Mungkin dia harusnya bisa ngeblok tendangannya si Zirkzee sih. Harusnya, karena itu bisa dibilang sudut yang kecil banget gitu, harusnya dia bisa ngecover semua sudut itulah. Tapi ya balik lagi lah, si mungkin itu
uh, beruntungnya MU, jadi si Xerxes jebolin. Terus juga, tapi kalau misalnya untuk yang golnya Mason Mount, menurut gue ya itu emang set play yang bagus lah antara Bruno sama Mount ya. Kayak Bruno langsung ngasih passing gitu, langsung Mason Mount shooting goal, jadi itu bagus lah. Kayak kaget kayaknya ya, bahkan kayak Mason Mountnya juga kaget kali ngelihat gol, apa ngelihat si Bruno main asal kayak gitu aja. Jadi ya unexpected goal, tapi it's a goal nonetheless lah. Jadi bagus lah. Terus West Ham kalah dari Liverpool 2-0 uh, lewat golnya Isak, gol pertamanya dia di Liga Inggris buat Liverpool. Dia terakhir kali nyetak gol di Liga Inggris tuh Mei, mungkin kalau nggak salah Mei apa Maret gitu, gue lupa statistiknya. Terus golnya tuh di finishing sama Cody Gakpo di 90 plus 2 lah. West Ham sendiri ada kartu merah dari Lucas Paqueta. Lucas Paqueta kena kartu merah, ini kartu merahnya agak aneh sih. Banyak yang bilang kayak Lucas Paqueta tuh ini kayak settingan lah supaya uh, dia tuh kayak kartu merah itu kena settingan lah. Ada yang bilang katanya supaya dia minggu depan gak main, bisa istirahat, atau ada yang bilang dia ikut-ikutan jadi insider gambling atau gimana gitu. Dia lagi nge-gambling, jadi nggak ada yang tahu itu. We'll see lah kalau misalnya emang, tapi harusnya kalau gambling bakal ketahuan sih. Mungkin ini tipikal-tipikal Latin yang pengen liburan kali ya. Kayak sering banget tuh kayak pemain-pemain, inilah ceritanya dulu-dulu tuh kayak sengajain kartu merah atau kartu kuning di fullin biar next game yang nggak main biar bisa liburan lebih panjang kayak gitu, gitu. Kadang ada suka kayak gitulah. Menurut gue sih kayaknya kayak gitu. Mungkin Lukas Paketa udah ada acara tuh gimana kayak gitu lah, gue pelanggarin aja gitu. Terus lastly City Leeds 3-2. Phil Foden 2 gol, Vardiol 1. Terus dari Leeds United-nya ada Calvert-Lewin sama match lah. Ya dominan, super dominannya City udah nggak bisa diinin lagi lah. Ini tim yang emang bagus lah kalau kata gue. Cuma sebenarnya gue agak unexpected kayak mereka bisa kebobolan 2 gol sih. Kayak gue kira kayak Donnarumma tuh bagus, dan mereka punya Ruben Dias dan Guardiola tuh juga harusnya bagus juga, tapi kita masih tembus-tembus juga ya. Ya mungkin tipikal permainan Guardiola yang terlalu terbuka yang bikin mereka lebih punya banyak celah lah untuk ngegolin. Tapi overall ya tetap aja City menang. uh, dan ya apa yang lo bilang gitu, itu yang menang lah yang dapat poinnya. Oke. Oke, jadi dari game-game tadi untuk klasmen sementara Arsenal masih mimpin peringkat 1 30 poin, peringkat keduanya naik si City 25 poin, jadi sekarang bedanya cuma 5 poin. Terus si Chelsea yang tetap imbang jadi 24 poin, 1-2-3 jadi Arsenal, City, Chelsea. Untuk MU dan Liverpool mereka sama-sama menang, tapi mereka masih di peringkat 7 sama 8. Di antara mereka ada Aston Villa, Brighton sama Sunderland. Ya beberapa minggu lagi bakal ada Boxing Day, dan kayaknya sih ini bakal banyak berubah lah klasmennya, cepet banget lah, karena biasanya kalau di Boxing Day itu kualitas permainannya tuh suka agak unpredictable. Yang biasanya menang jadi kalah, yang biasanya kalah tiba-tiba menang kayak gitu-gitu. Ya we'll see lah. Oke, itu aja paling dari Liga Inggris. Terus Serie A ya, Serie A gue bahas sedikit aja sih.
Mungkin kayak si Napoli menang lawan Roma 1-0. Golnya si Neres itu kemarin gue ngelihat itu kabut lagi tebel banget ya di masih itu di Roma ya, di Stade Olimpico, kayak kurang kurang enak gitu nontonnya. Ya it's okay lah, tapi ya si Napoli menang 1-0. Terus Milan juga menang 1-0 lewat golnya Rafael Leao. Inter menang 2-0 lawan Pisa dari Martinez 2 gol. Dia baru main lagi setelah sekian, kayak dalam berapa waktu gitu. Terus Juventus juga menang dari golnya Yildiz 2-1. eh Itu aja sih. Terus si siapa lagi yang ini? Hmm, Como juga menang 2-0 lawan Sassuolo. Ya, gitulah. Eh dari situ kelihatan klasmen sementaranya di Liga Italia itu ada peringkat satu masih Milan, tapi dibuntutin sama Napoli. Poin mereka sama-sama 28, bedanya selisih gol aja Milan lebih tinggi. Terus di bawah mereka ada Inter sama Roma dengan poin yang sama juga 27. Wah, ini jadi kayak seru banget sih. Liga Italia emang lagi terbuka-terbukanya ya untuk jadi peringkat juaranya tuh lebih ketat lah gitu. Roma yang tadinya di atas jadi turun karena kalah sama Napoli ya. Dia keren 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 keren. Itu aja kalau si Liga Italia. La Liga ya gitulah, kayak Barca menang 3-1 Alaves, usual. Madrid imbang 1-1 surprising lawan Girona. Atletico 2-0 lawan Real Oviedo dari golnya Sorloth. Iya itu aja sih ya, peringkatnya juga jadi eh jadi berubah. Peringkat satu jadi Barca 34 poin, sementara Madrid di 33 poin gitu. Paling itu aja sih kalau dari highlight semuanya. eh Apalagi ya yang seru soal timnas, gue belum dengar lagi ada yang ini. Gue juga belum ada kabar-kabar inilah, cuma ada kayak rumor-rumor gitu. Ada yang bilang kayak pelatih dari Inggris lah, dari Kanada lah, kayak gitu-gitu. Ya baik lagi gue bilang, gue cuma berharap siapapun pelatihnya eh tetap dibentuk yang namanya eh, program supaya yang ngebantu pemain-pemain yang ada di Indonesia itu bisa abroad lah, utamanya ke liga-liga top Eropa lah. I mean, bukan nggak harus liga top Eropa, tapi liga Eropa yang emang terkenal dalam development pemainnya lah, kayak Portugal atau Jerman. Itu aja sih. uh, Ya paling itu aja. Gue nggak mau highlight banyak. Besok gue mau bahas NFL. Kayak biasa, gue coba bakal lebih aktif lagi deh untuk ininya ya. Oke, itu aja dari Aldrich Van Whistle. I'll see you next time. Oke, bye bye.